Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bumi tanpa tiang, yang telah menciptakan langit tanpa gantungan dan gunung-gunung sebagai basar, serta alam Indonesia yang begitu lapang dan berbagai lagi tanda usahanya. Dialah yang telah menjadikan kita manusia sebagai khalifah di bumi. Barang siapa yang bersyukur, hidupnya akan muncul, di masyarakat pun akan kian masyhur. Dan barang siapa yang tidak bersyukur bahkan takabur, ingatlah azab Allah amatlah pedih. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, buah hati dari Siti Aminah, jantungnya dari Siti Khadijah, dan bintangnya kota Madinah. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga-keluarganya serta sahabat-sahabatnya yang telah membimbing umatnya berjalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang penuh akan peradaban, yakni adil Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk saya ialah sebuah untuk yang sering Bapak dan Ibu dengarkan. Jadi apabila sebuah tema ini sudah pernah didengarkan, bisa sebagai murojaah, dan apabila belum pernah, bisa sebagai pembelajaran baru yang diterima. Di dunia, manusia itu dibagi menjadi dua golongan, yakni golongan dari orang-orang kafir dan golongan dari orang-orang mukmin. Golongan dari orang-orang kafir ialah golongan yang tak tahu menahu akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ia berada pada jalan kesesatan, tetapi menganggap jalan kesesatan itu adalah jalan yang benar, dan tak dapat membedakan mana yang benar dan tak dapat membedakan mana yang salah. Dan sebaliknya, golongan dari orang-orang muslim ialah golongan yang tahu menahu akan adanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Golongan ini berada pada jalan yang benar dan dapat membedakan mana yang benar dan dapat membedakan mana yang salah. Kedua golongan ini sudah dicantumkan di dalam Quran surah At-Taghabun ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu ada yang muslim, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kita sebagai orang muslim mungkin mudah saja untuk mempercayakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mudah saja untuk mempercayakan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tak semua orang muslim bisa mencapai derajat yang namanya takwa, atau tak semua orang muslim bisa mencapai tingkat muttaqin. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa,
dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Dari sini kita tahu takwa. Lalu apakah takwa itu? Takwa menurut masdar bahasa Arab diambil dari kalimat khofa ya khofu, artinya takut. Takut dalam artian ialah takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi cara untuk kita menjadi orang yang bertakwa ialah menjalankan segala perintahnya, melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa merupakan salah satu cara untuk kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara takwa kita bisa masuk ke dalam surganya, berbuat baik dan menjauhi segala larangannya. Takwa adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mencapai tingkat derajat takwa itu tidaklah mudah. Perlu adanya landasan yang kuat, perlu adanya kesabaran yang kuat, dan perlu adanya kesadaran di dalam lubuk hati yang terdalam sehingga tumbuh rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula janji yang ditujukan kepada kita sebagai orang-orang yang bertakwa, sebagaimana difirmankan di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya sungguh orang-orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan berada di sisinya Allah. Maka jangan kita sia-siakan janji ini. Kita manfaatkan janji ini untuk mendekat, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan janji ini sebagai acuan kita untuk meningkatkan intensitas diri kita. Tepat juga kita berada di bulan Ramadan. Kapan lagi Allah memberikan nikmat yang sebesar kalau tak sebesar di bulan ini? Sekali lagi, kapan lagi Allah memberikan nikmat yang sebesar di bulan Ramadan kali ini? Jadi kita tingkatkan intensitas diri kita di bulan Ramadan kali ini sehingga tiket surga yang kita idam-idamkan bisa tercapai. Tak ada yang yakin di bulan Ramadan tahun depan kita masih hidup, tak ada yang yakin. Maka dari itu kita tingkatkan sehingga kita bisa mencapai tingkat derajat yaitu takwa. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan yang dapat menyinggung Bapak dan Ibu sekalian. Jujur saya hanya manusia biasa yang sering melakukan kesalahan dan kesempurnaan tiada lain hanya milik